Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erlangga yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan media, saudara sebangsa dan setanah air. Sesuai dengan pengumuman dari Bapak Presiden, mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 akan diberlakukan PPKM level 4 untuk kabupaten kota yang memiliki asesmen WHO level 4 dan level 3 untuk kota kabupaten yang memiliki asesmen WHO level 3 di seluruh Jawa Bali. Pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini dikaji berdasarkan 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus dan respons sistem kesehatan yang berdasarkan panduan dari WHO. Dan indikator ketiga adalah kondisi sosioekonomi masyarakat. Dan Presiden menekankan betul yang terakhir ini, yaitu kondisi sosioekonomi masyarakat. Jadi kita membuat 3 indikator itu menjadi barometer kita. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penyesuaian terhadap PPKM level 4 yang akan diberlakukan tanggal 26 Juli besok hingga 2 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 3 sore, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dan kami minta Pemda supaya mengatur betul, karena jangan sampai terjadi kerumunan dan bisa menjadi klaster baru. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian, kendaraan dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Saya mohon di sini juga pemerintah daerah ngatur, dan kami sudah briefing tadi semua pemerintah daerah sampai kepada kabupaten dan kota dari mulai tingkat gubernur. Ketiga, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20. Dan waktu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Dan kami sarankan selama makan karena tidak pakai masker, jangan banyak berkomunikasi. Keempat, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimum 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketentuan yang lain sama dengan PPKM level 4 berjalan sebelumnya. Nah, total ada 95 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa Bali. Untuk PPKM level 3 akan diterapkan di 33 ibu kota di kabupaten kota di Jawa Bali. Ketentuannya antara lain sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi dengan pengaturan shift, di mana setiap shiftnya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal stafnya 50% di fasilitas produksi dan pabrik, sehingga jika beroperasi dengan 2 shift dalam 1 hari, maka dapat mengoperasikan dengan kapasitas maksimal 100% staf di fasilitas produksi dan pabrik. Tentunya penerapan ketentuan ini harus dengan menerapkan
protokol kesehatan pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan pun tidak bersamaan. Besok kami akan khusus melakukan rapat teknis dengan Menteri Perindustrian dengan mengambil contoh bagaimana penanganan Kudus yang sekarang ini sudah sangat bagus dibandingkan 1,5 bulan yang lalu. Selanjutnya, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai pukul 5 waktu setempat. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet, voucher, barbershop, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20 waktu setempat, dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan teknis ini sudah kami brief tadi pada Pemda untuk mereka mengatur dan melakukan penyesuaian sendiri daerahnya dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Juga kami atur masalah warung makan warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 25% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit. Dan pengaturan teknis berikutnya diatur oleh pemerintah daerah. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% sampai dengan 17 waktu setempat. Pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik dapat beroperasi dengan maksimal pekerja 10 orang. Selanjutnya tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura wihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM level 3 dengan maksimal 25% kapasitas atau 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selanjutnya, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diperlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan juga protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 undangan dan tidak makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pengaturan lebih detail akan diatur dengan instruksi Mendagri yang saya kira akan keluar dalam hari ini atau sore ini, malam ini, dan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden. Kegiatan testing dan tracing akan ditingkatkan secara masif. Akan dimulai pada 7 wilayah aglomerasi di Jawa dan Provinsi Bali. Kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI bersama dengan Polri dan puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan tenaga kesehatan. Tadi kami sudah merampungkan meeting kami yang sudah kami siapkan selama 5 hari, dan saya kira Panglima TNI sudah sampai kepada persiapan yang sangat baik. Dan kami diberikan asistensi juga dari ahli-ahli epidemiologi, baik itu dari Universitas Indonesia maupun dari Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa pengaturan yang sudah diberikan di atas harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas.
Misalnya industri yang tidak memenuhi ketentuan, kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi mereka berhenti berproduksi. Tentunya semua itu dilakukan secara persuasif untuk memenuhi ketentuan karena ini dari kita untuk kita. Dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita. Inilah adalah tanggung jawab kita semua. Dan penanganan varian Delta ini bisa dapat ditangani dengan baik dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan. Itu berpulang pada kita semua. Saya berharap teman-teman sebangsa setanah air, ayo kita rapatkan barisan untuk kita bersama-sama mengatasi varian Delta ini. Kita satu, kita akan bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.